Ini sebenarnya dilema kita ya. Dilema kita dalam pandemi ini. Kalau misalnya kita berlaku keras dengan aturan terhadap masyarakat, mereka tidak bisa mencari makan. Itu sampai saya sempat bikin kegiatan donasi untuk supaya bisa naikin harga sayur ini. Nah, sempat dilirik juga sama pemerintah kabupaten waktu itu. Saya terima kasih. Apapun protokol yang ditentukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, itu adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan jiwa kita. Ya, jadi bukan main-main gitu kita dibuat regulasinya, tapi regulasi itu dibuat adalah untuk menyelamatkan kita sebagai warga negara. Selamat sore sahabat Bali Puspa News, berjumpa lagi dengan saya Dwi Swasti. Kali ini akan mengawal bincang-bincang di sore hari ini bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Inyoman Wahya Biantara selaku Prebekal Desa Adat Bengkel Tabanan. Ya, Desa Bengkel tepatnya. Desa Bengkel Tabanan. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih sudah menerima Bali Puspa News di kediaman Bapak sore hari ini. Ya. Walaupun cuacanya agak kurang mendukung, hujan. Bagaimana kabarnya? Baik, saya baik. Terima kasih. Selamat datang sebelumnya buat teman-teman dari Bali Puspa. Selamat datang di Desa Bengkel. Mungkin pertama kali ke Desa Bengkel mungkin ya? Ya, Desa Bengkel baru pertama kali terus di Lundung hujan gitu. Mudah-mudahan nyaman. Sebenarnya sih saya tadi maunya ngajak shootnya nggak di sini. Ada salah satu spot bagus sebenarnya di desa saya ini. Cuman karena berhubung hujan ya. Kang Wang di Beteng Lebak, Banten. Nggak apa-apa Pak, terima kasih sudah menerima kami. Untuk mulai bincang-bincang kali ini, saya mau bertanya pertama Niki tentang Desa Bengkel sendiri. Nike seperti apa? Oke, kalau saya sebelumnya saya baru sebenarnya jadi perbekal di desa, kurang lebih 1 tahun lah. Tanggal 24 besok ini saya udah 1 tahun dilantik. Dan desa kami ini sebenarnya kalau dibilang besar juga tidak, kalau dibilang kecil juga tidak. Desa Bengkel itu ada 4 banjar, penduduknya kurang lebih 2000 sekian. Ada kurang lebih 700 kakak yang ada di sini. Nah, sebagian besar masyarakat di desa kami ini adalah petani. Jadi kalau bisa saya sebutkan areal subak di sini namanya Subak Bengkel, itu subak terluas di Kecamatan Kediri. Ya, jadi Kecamatan Kediri kan ada 15 desa. Nah, salah satunya adalah desa saya ini yang masih memiliki luas subak terbesar di Kecamatan Kediri. Nah, jadi sebagian besar potensi desa kita di sini adalah pertanian sebenarnya. Nah, selain itu kita di sini kan termasuk daerah satelit ya, daerah satelit pariwisata, karena kita mungkin 10 waktu cuma 5 menit kalau nggak salah dari sini ke Tanah Halon. Jadi sebenarnya dekat banget. Kita ini penopang pariwisata, daerah satelit pariwisata, cuman kita di sini nggak punya pantai. Nah, kita nggak punya pantai. Purely sebenarnya potensinya adalah di pertanian. Nah, sementara ini kan masyarakat kita di desa sini selain petani, mereka juga kerja di pariwisata. Sekarang COVID seperti ini kan, ya otomatis beberapa terdampak pandemi ini, tetapi sebagian besar karena mereka adalah petani, mereka masih bisa bertahan untuk setidaknya hidup. Ya. Catatan saya kemarin terakhir itu ada sekitar 84 warga
yang ter-PHK karena COVID ini. Lumayan Ya, juga. sebagian besar pulang ke kampung halaman, ada yang dia dulu chef gitu di restoran, sekarang pulang bikin burger, bikin makanan-makanan Usaha yang lain. sendiri. Ya, dan itu begitu saya tahu seperti itu, saya rangkul, saya ajak masuk ke dalam kelompok namanya UP2K. UP2K itu perkumpulan apa ya, saya lupa kepanjangannya, dia perkumpulan pedagang-pedagang. Nah, setiap ada kegiatan di kantor desa, P2K ini kemudian akan memutar perekonomian dalam bentuk makanan. Jadi ada konsumsinya diputar di sana gitu. Jadi salah satunya juga ada anak-anak muda kemarin itu yang dia pulang sampai di rumah ya nggak ada kerjaan lagi. Ya terpaksa kemudian kita ajak dalam bentuk kegiatan-kegiatan ya, supaya mereka punya saja kegiatan gitu. Nah, yang lainnya sih petani hampir sebagian besar dan masih bisa berjalan dengan baik. Kalau yang unik di sini napi Pak? Kalau atau ada kalau keunikan itu, kalau saya bisa bilang setiap aktivitas sih sebenarnya unik ya. Kalau kita spot wisata dan lain sebagainya masih belum bisa kita gali. Ya, karena satu memang di sini memang dasarnya adalah pertanian, jadi semuanya lebih banyak ke Sumba. Kalau spot-spot wisata selama ini belum tergali, dan baru tahun ini kita coba gali. Kita bulan ini kita udah dapat bantuan jalan usaha tani. Nah, jalan usaha tani ini kan sebenarnya potensinya tidak hanya untuk petani, memang utamanya adalah untuk petani kan. Tetapi saya sama teman-teman coba gali potensi yang lain, yaitu spot foto. Nah, itu tadi tempat yang sebenarnya saya pengen aja shoot sebenarnya. Sayang sekali hujan sehingga tidak bisa kita shoot hari ini di sana. Mungkin lain waktu Pak, kita main lagi. Boleh. Yang terus untuk tadi kan sempat ada beberapa dampak untuk dampak pandemi COVID-19 ini. Untuk Desa Bengkel sendiri itu kondisinya sekarang bagaimana? Apakah ada yang tertular dengan langsung? Sejauh pandemi ini berjalan, warga kita di sini kurang lebih sudah ada sekitar 9 warga yang terkena virus. Nah, klasternya sebagian besar adalah klaster keluarga. Saya tidak tahu dapatnya dari mana. Yang jelas penularannya di keluarga. Dari 9 itu memang sebagian besar masih sudah berumur orangnya. 9 sekitar 9-10 lah ya. Tadi pagi saya ngitungnya 9, barusan ingat 10 ya. Ya, jadi karena aktivitas masyarakat kita di sini ini sebenarnya dilema kita dalam pandemi ini. Kalau misalnya kita berlaku keras dengan aturan terhadap masyarakat, mereka tidak bisa mencari makan. Kemudian kalau misalnya kita berlaku agak lembek, nah ini dampaknya kemudian adalah ke sakit, ke tertular ini. Nah, dulu di awal-awal mungkin semua ya kali ya di Bali sama kita banyak dibantu sama adat. Waktu itu di 3-4 bulan awal semua ada satgasnya, ya kan? Nah, waktu itu berjalan dengan sangat baik. Artinya masyarakat disiplin, kemudian himbauan juga terus diputar setiap pagi. Dan bahkan di sini warung tutup jam 6 sore.
waktu itu. Kemudian lambat laun masyarakat itu kan mulai apa ya, agak sedikit jenuh, kemudian dia perlu mencari makan yang lebih segala macam. Kebutuhan. Ya kebutuhan ekonomi. Nah ini dilema. Saya rasa di semua negara seperti itu, membiarkan masyarakat untuk berkeliaran atau tidak. Nah aktivitas yang masyarakat ini yang kemudian membuat sebagian besar adalah pedagang yang terkena ini. Ada PNS, ada pedagang juga ada, tenaga kesehatan juga ada. Ya, pedagang 1, 2, 3, ya sebagian besar lah pedagangnya. Jadi aktivitasnya mobile. Iya. Aktivitasnya mobile. Jadi kita nggak tahu tertularnya di mana, ya kan? Kita nggak tahu tertularnya di mana. Kemudian ya udah kita nggak bisa kontrol. Selain kita kan sudah dibuatkan ketentuan juga sama pemerintah kabupaten dan provinsi bagaimana protokol penanganannya. Nah, kalau dulu Satgas di Banjar Adat ini berjalan dengan baik, kemudian saat ini sudah kalau bisa saya bilang Satgasnya masih ada, adat juga masih tetap berjalan membantu kita. Cuman mungkin ini yang perlu diperhatikan lagi, teman-teman yang di Satgas, teman-teman yang di adat ini kan melakukan pekerjaan ini ya penuh resiko juga gitu kan. Kalau tidak dilengkapi dengan protokol dan lain sebagainya, mereka juga kadang-kadang takut juga gitu. Bahkan kadang-kadang saya yang turun ke masyarakat. Contohnya gini, ada warga kita yang terdampak nih, dia kena virusnya. Otomatis kan ada dari puskesmas itu, dari desa kesehatan turun untuk melakukan tracing. Nah biasanya tiang ikut. Kalau begitu tiang ikut, tiang minta adat sama Satgas juga ikut. Nah di sini kemudian apa tujuan kita turun adalah memberikan pemahaman ke warga bahwa protokolnya seperti misalnya kalau di Tabanan yang OTG itu harus ke hotel. Kemudian kalau yang sakit dirawat di rumah sakit. Nah kalau yang di rumah adalah keluarga, tetap dikarantina gitu di rumah. Otomatis dengan memberikan edukasi seperti itu, ada saja warga yang merasa, karena dia OTG terutama kan, merasa dia nggak sakit gitu. Iya karena OTG. Karena OTG, ya kan. Padahal di dalam tubuhnya kan sudah ada virus, sehingga warga kita yang OTG kemudian diminta untuk karantina mandiri di hotel itu merasa berat. Ya. Nah, ini case by case, jadinya saya memberitakan. Ya, edukasi ini yang saya lakukan di bawah. Kita lakukan di bawah bersama adat dan Satgas semuanya. Yang bagaimana yang boleh? Kan kadang-kadang ada yang minta saya di rumah aja gitu. Nah, yang bagaimana yang boleh yang di rumah gitu kan. Nah, saya lihat biasanya kalau dia punya dapur terpisah, kamar mandi terpisah, dia bolehlah di rumah untuk isolasi mandiri. Kalau misalnya dapurnya satu, kemudian kamar mandinya juga satu, saya tetap sarankan untuk isolasi mandiri di hotel. Karena apa? Karena kan di hotel makanan sudah ditanggung, kemudian kesehatan juga udah kan ada perawatnya di sana. Ya itu kendala kita biasanya sekian lama ini adalah di edukasi masyarakat. Itu kendalanya. Jadi dari 10 itu ya yang OTG yang paling susah kita edukasi. Gitu. Karena memang tidak merasakan apa-apa. Betul, karena tidak merasakan sakit kan sebenarnya. Gitu. Kalau ini selama penanganan itu ada yang menarik nggak? Selalu ada yang menarik sih. Artinya gini, kita dari atas, dari pemerintah kabupaten sudah ada protokol yang sudah ditentukan. Salah satunya tadi misalnya OTG harus di hotel, gitu kan? 3M juga. Ya 3M juga. Kemudian kalau misalnya
Jadi harus ada pemahaman yang sama antara yang di atas sama yang di bawah nih. Yang di bawah salah satunya kan dari adat itu tadi, dari satgas, dari masyarakatnya sendiri harus memiliki kesepahaman yang sama. Nah, ketika di atas sudah menentukan protokol 1, 2, 3, dan 3, kemudian ada masyarakat yang menganggap, apalagi tokohnya misalnya menganggap ini tidak sebuah konspirasi gitu. Nah, ini kadang-kadang kita yang berada di desa ini merasa kita posisinya di mana nih sekarang gitu. Dari bawah nekan, dari atas nekan. Nah, itu yang apa kesulitan lah kalau kita bilang ya, di desa itu di dalam apa namanya menjalankan protokol itu. Nah, uniknya ada di sini dulu di awal-awal kita apa namanya COVID ini muncul, banyak adat Bengkel Gede gitu di sini. Itu mendapatkan donasi dari warga di sini untuk penanganan COVID ini supaya bisa selesai gitulah. Nah, itu digunakan untuk membuat tempat cuci tangan langsung. Jadi setiap rumah kalau misalnya lewat nanti di setiap rumah keluarannya itu sudah ada ember tempat cuci tangan plus sabunnya. Sebenarnya itu kan untuk mengingatkan kita aja sebenarnya. Kalau misalnya mau masuk ke rumah orang cuci tangan dulu kayak gitu kan ininya. Nah, itu unik dan semua bergerak itu termasuk anak-anak muda ikut membantu waktu itu membuat tempat cuci tangan yang termasuk tempat cuci tangan yang saya punya ini sebenarnya gara-gara COVID. Gitu. Jadi keunikan penanganan di desa ini ya pemberdayaan lah kalau kita bisa bilang ya. Masalah penyakit ini atau virus ini menurut saya gitu tidak akan pernah bisa kita lakukan dengan begitu keras kalau obatnya belum ada. Kan kalau saat tadi saya bilang kalau kita terlalu keras, obat belum ada, ekonomi akan lumpuh. Iya. Gitu. Yang berusaha kita lakukan adalah menyamakan perlakuan, gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang sakit dengan satu dengan yang lainnya, kita coba perlakukan sama aja. Kalau harusnya dia ke rumah sakit ya harusnya ke rumah sakit. Kalau dia harusnya ke hotel ya harus ke hotel, gitu aja sih. Tadi kan sempat dibilang di sini masyarakatnya lebih banyak petani. Ya. Kalau untuk dampaknya COVID sendiri ke petaninya sendiri gimana? Kalau ke petaninya sendiri sih dari data yang saya punya tidak banyak yang terkena gara-gara dia bekerja di pertanian. Yang tadi banyak terkena itu kan pedagang sebenarnya. Iya, saya kan kalau saya dari Denpasar nih kan banyak kayak harga hasil pertanian kan lumayan turun ya nih dan jika ada dampaknya kan sama petaninya langsung gitu kan. Iya. Karena otomatis sih sebenarnya. Ada beberapa produk pertanian itu yang sempat anjlok juga kemarin di sini. Sayur hijau contohnya. Itu sayur hijau harganya sampai Rp800. Karena memang stoknya banyak sih di sini gitu ya. Itu sampai saya sempat bikin kegiatan donasi untuk supaya bisa naikin harga sayur ini. Nah, sempat dilirik juga sama pemerintah kabupaten waktu itu. Saya terima kasih kalau akhirnya dibeli gitu sayur hijau petani ini yang harganya 800. Rata-rata biasanya harganya 7.000 sekilo. Iya. Terus langsung terjun bebas ke 800. Kita waktu itu kumpulin donasi, dapat donasi 3 juta, kita beli harga 1.000, dapat 1 ton, 3 ton. Nah, itu kita bagikan ke Denpasar. Kita bagi lagi ke Denpasar, artinya kita nggak jual, kita bagi. Nah, kemudian datanglah teman-teman dari Denpasar ke sini waktu itu untuk ikut membeli gitu. Ada yang membeli kemudian dijual, ada yang membeli kemudian dipakainya sendiri. Nah, itu cukup menggemparkan kemarin karena Bu Bupati juga ikut turun ke sini waktu itu.
membeli sayur kita dan dibagikan ke beberapa desa yang ada terdampak yang dianggap rawan pangan gitu. Nah, lumayan membantu kita kemarin gerakan itu. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang karena musimnya udah berubah. Okay. Waktu itu kan masih musim tanam sayur. Sekarang udah mulai musim tanam padi. Gitu. Jadi sayur di sini musiman. Nggak terus-terusan gitu. Nah, kalau padi sih masih normal sih harganya, gabah itu masih normal di sini. Gitu, dampak secara ekonominya. Kalau yang paling terasa sih sebenarnya, ya itu semua serba murah gitu kan. Petani, semua orang turun bertani, harganya jadi drop. Tapi kemarin istri saya bilang harga tomat katanya udah naik lagi sekarang jadi 18.000 sekilo. Iya. Gitu. Sempat sampai 3.000-an, Ya. kasihan juga. Untuk ini Pak, nah kan termasuk wilayah yang jauh dari perkotaan nih. Ya. Murid-muridnya pada sekolah online kan. Nah itu bagaimana di sini? Di sini kan termasuk daerah yang agak terpencil dan tidak semua orang mengerti teknologi. Iya. Ya. Kalau di sini SD memang kita stop sesuai arahan dari pemerintah kabupaten. Jadi SD-nya memang kita tutup, TK juga kita tutup. Tapi dalam perjalanan itu kita mencoba mencari formulasi bagaimana cara mengajar karena pakai teknologi udah nggak mungkin. Tidak semua orang tua ngerti menggunakan HP di desa ya. Jadi kayak mau sekolah online gitu pakai Zoom meeting udah nggak mungkin. Akhirnya ya seperti mungkin yang paling mudah dilakukan adalah mengirimkan tugas lewat WA. Ya, mengirimkan tugas lewat WA itu artinya bukan mengajar sebenarnya, tapi itu mengirimkan tugas gitu, prosesnya bukan belajar mengajar gitu. Nah, tapi kalau kita di desa kan lebih concern ke TK dan PAUD. Kalau di SD kita masih ngikutin standar prosedur dari kabupaten. Nah, kalau di TK PAUD ini kebetulan yayasannya juga baru kita restruktur. Kita mencoba membuat kegiatan interaktif kemarin sama anak-anak dengan persetujuan orang tua. Kita minta orang tuanya menandatangani, kita melakukan kelas terbatas. Nah, kelas terbatasnya pun tidak di kelas gitu. Artinya kan misalnya gini, ada tema pengenalan tumbuh-tumbuhan. Gitu kan di TK PAUD itu kan ada tema-tema begitu. Yeah. Pengenalan tumbuh-tumbuhan, pengenalan anggota tubuh, pengenalan binatang. Nah, itu kita kumpulin 5 orang, kemudian gurunya atau bundanya ngajak ke kebun. Mereka ngasih tahu di sini ini namanya daun ini buat ini. Jadi langsung ke lapangan. Tapi terbatas. Tidak semua gantian gitu. Gitu. Ada yang ngajar nari juga. Jadi kita buat kelas terbatas selama beberapa minggu terakhir. Gitu. Sampai sekarang masih baru mulai atau gimana? Sudah kurang lebih 3 bulanan lah. 3 bulan. Oh iya. 3 bulanan. Gitu. Oke, untuk yang terakhir nih Pak, Ya. closing statement-nya. Ya. Untuk penanganan COVID sendiri di ini dan himbauannya untuk masyarakat seperti apa? Oke. Kalau saya sendiri, kita di desa akan tetap berusaha melakukan prosedur yang sudah ditetapkan oleh gubernur dan bupati untuk protokol kesehatan. Saya kepada masyarakat sih mengharapkan tetap lakukan pesan ibu itu, 3M, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Kemudian jangan pernah jenuh. Karena sebelum vaksinnya ada,
kita akan tetap kehidupannya seperti ini gitu. Ya. Biasanya kan kadang-kadang masyarakat menganggap udah new normal nih. Bukan new normal malahan ini namanya udah normal gitu kadang-kadang kan. Iya. Nah, kemudian apapun protokol yang ditentukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten itu adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan jiwa kita. Ya, jadi bukan main-main gitu kita dibuat regulasinya, tapi regulasi itu dibuat adalah untuk menyelamatkan kita sebagai warga negara. Jadi saya minta sama seluruh warga, seluruh masyarakat ya untuk mengikuti ini. Kadang-kadang dalam hal itu kita kan pasti merasa saya lebih nyaman di rumah, saya lebih malah ditutup-tutupi kadang-kadang gitu kan. Nah ini mohon jangan sekali lagi jangan merasa dikucilkan ya, karena begitu dengan merasa dikucilkan maka kita akan memproteksi diri. Nah saya selalu menyarankan kepada warga yang lain yang tidak terinfeksi gitu, ya janganlah mengucilkan warga yang sakit. Toh dia sakit loh gitu. Biasanya kita di sini di warga desa kita kalau ada yang sakit pasti semua menjenguk ke rumah sakit. Nah, ayo bangkitkan rasa itu lagi gitu. Saya kasih tahu teman-teman tokoh-tokoh yang ada di sini, kalau ada warga yang sakit terinfeksi kemudian keluarganya dikarantina, selain pemerintah desa yang mencoba membantu dengan memberikan sembako, ayo tularkan ke yang lain gitu. Nah akhirnya beneran ketua kelompoknya membeli sembako, memberikan warga, kemudian klien adat juga membeli sembako untuk diberikan ke warga yang terkarantina. Dan ternyata warga-warga yang lain yang kita tidak deteksi juga ikut membantu, setidaknya memberikan makanan. Nah ini yang ingin saya tularkan sebenarnya untuk warga-warga yang lain yang masih mungkin belum paham gitu. Ayo kita coba lakukan itu. Jadi gotong royong seperti hal biasanya ketika ada tetangga kita sakit, keluarga kita sakit, kita jenguk ke rumah sakit. Bedanya kita sekarang nggak boleh jenguk. Kita berikan perhatian kita dalam bentuk yang berbeda. Ya itu tadi memberikan makanan. Pagi-pagi bisa berapa sih beli nasi kuning, misalnya kita punya uang beli nasi kuning terus taruh di pintunya, terus telepon, tadi tak beli nasi kuning ambil di depan pintu kan, itu adalah sebuah bentuk perhatian kita sehingga mereka merasa tidak terkucilkan. Nah itu sih yang pesan saya kepada warga semuanya gitu. Oke, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Kita bincang-bincang sore hari ini. Sekian sahabat Bali Puspa, bincang-bincang sore ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Ingat selalu pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat sore. Sore.